Udara terasa berbeda saat aku melangkah kembali ke teras depan rumah. Tangga kayu yang sama berderet di bawah berat badanku seperti biasa, tapi rumah ini tidak terasa seperti milikku lagi. Mungkin memang tidak pernah. Aku belum pulang hampir setahun. Pekerjaan telah mengambil alih. Setidaknya itu yang aku katakan pada orang-orang. Sebenarnya, aku tidak ingin menghadapi lapisan-lapisan sandiwara yang datang dengan keluarga ini. Tapi kakek Eko meminta aku datang. Itu satu-satunya alasan aku menekan bel pintu alih-alih lewat sojo seperti rencana awal. Bu Dewi, ibuku, membuka pintu dengan senyum halus yang dia simpan untuk acara gereja dan pemakaman. Rino, sayang, lihat dirimu, katanya sambil bernyanyi pelan dan langsung berbalik ke dapur. Dia tidak menunggu pelukan. Ayahku, Pak Andi, mengangkat kepala dari sofa, mengangguk sekali, lalu kembali ke berita dites seperti tidak ada yang berubah. Kamu sampai sebelum macet, tanyanya tanpa menoleh. Hampir, jawabku sambil meletakkan tas di dekat lorong. Jalan tol macet sekali, gerutunya. Itulah sambutannya. Kakek Eko duduk di ruang matahari membaca koran lama. Dia tidak mengangkat kepala, tapi aku melihat bibirnya berkedut, itu senyum terdekat yang dia punya. Malam itu makan malam menjadi panggung sandiwara. Bu Dewi menyalakan lilin, menyajikan ayam bakar dengan piring cantik seolah dia sedang audisi untuk blog gaya hidup. Kakakku, Miro, datang tepat waktu bersama suaminya untuk minum anggur. Tak seorang pun menyebut alasan aku datang. Sampai Pak Andi mengetuk gelasnya. Baiklah, katanya sambil berdeham, kami ingin berbagi kabar baik. Ayah memutuskan menjual tanah warisan kebun secara penuh. 20 miliar rupiah sudah cair. Tepuk tangan. Bersulang. Bu Dewi tersenyum lebar seperti menang lotre. Untuk keluarga, warisan, dan tanggung jawab, katanya sambil mengangkat gelas. Aku berkedip. Sudah. Tanpa kontrak, tanyaku. Ini keluarga, jawab Bu Dewi. Lebih kuat daripada kontrak manapun, kan? Aku tidak menjawab. Di seberang meja, tangan kakek Eko mengeras memegang gelas. Dia diam saja, tapi malam itu aku membawaan teh ke teras. Kakek baik-baik saja, tanyaku. Dia tidak langsung jawab. Ayunan teras berderit pelan. Beberapa hal tidak butuh tanda tangan, katanya akhirnya. Tapi butuh kehormatan. Aku mengangguk, tidak tahu seberapa jauh aku boleh mendesak. Kakek percaya pada ayah. Dia mengembuskan napas. Aku ingin percaya. Malam itu aku duduk di kamar tamu, mendengarkan jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Dinding-dinding seolah mendengar rahasia baru yang belum pernah aku dengar. Pagi berikutnya, saat aku membuat kopi di dapur, aku mendengar suara Bu Dewi dari ruang tamu. Dia sedang telepon. Dia sudah di sini sekarang. Kita jaga agar tetap mulus. Dia tidak akan curiga opo-opo, katanya. Tangan aku mengeras memegang peganganmu. Saat aku masuk, dia langsung tersenyum berlebihan. Oh sayang, selamat pagi. Mau roti panggang? Aku menatapnya sesaat. Bu, opo maksud ibu tadi? Siapa yang tidak akan curiga opo? Senyumnya tidak goyah. Rino, kamu selalu berpikir terlalu jauh. Kamu selalu terlalu sensitif, nak. Aku tidak bilang opo-opo. Hanya mengangguk dan kembali ke kamar lalu membuka halaman jurnal baru. Catatan pertama, mereka sedang merencanakan sesuatu. Kakek sudah memberikan segalanya dan sekarang mereka duduk nyaman seolah tidak ada yang terhutang. Sore itu Pak Andi pulang dengan mobil pick-up baru yang mengkilap di bawah sinar matahari musim hujan. Dia keluar dengan bangga, menepuk kap mobil. Kuat seperti ayah dulu, candanya podo Miro yang tertawa.
Sementara itu kakek Eko keluar rumah dengan tas belanja, pincang. Tak seorang pun menawarkan bantuan. Dia lewat di depan mobil tanpa melihat. Aku mengamati dari jendela, tangan mengepal. Jumat itu Miro datang lagi. Dia dan Bu Dewi duduk di ruang matahari minum anggur, membicarakan pengelolaan warisan dan pelestarian harta. Kakek Eko duduk diam di sudut, tadi mute. Saat dia berdiri untuk pergi, Bu Dewi menunggu sampai dia berbelok, lalu mengambil semprotan lavender dan menyemprot bantal tempat dia duduk. Aku diam saja, berdiri membeku. Malam itu aku kembali ke ruang matahari setelah semua tidur. Bau lavender buatan masih menempel di udara. Sofa masih berbau seperti dia, seperti seorang pria yang sudah tidak punya tempat di keluarganya sendiri. Aku mendengar pintu kawat berdebam sebelum melihatnya. Suara itu menggema di lorong seperti sesuatu yang final. Aku menarik tirai sedikit, jantung sudah di tenggorokan. Kakek Eko berdiri di luar hujan, tidak di tangga, tidak di bawah atap teras, hanya di sono sendirian, memegang kantong sampah hitam. Dia tidak memakai jaket. Bahunya membungkuk menahan dingin, baju basah menempel di tubuhnya seolah dia sudah lama di sono. Kantong itu kendur di tangannya, penuh baju lipat dan foto berbingkai yang pernah aku lihat di kamarnya. Tanpa payung, tanpa koper, tanpa koto. Aku membuka pintu lebar. Kakek. Sebelum aku melangkah keluar, Pak Andi muncul di antara kami. Dia tidak bergeming meski hujan menyemprot masuk. Sudah selesai, katanya datar. Jangan ikut campur, Rino. Aku menatapnya. Ayah mengusirnya seperti ini. Suara Bu Dewi terdengar dari lorong, dingin dan sudah dihafal. Kita tidak bisa tinggal serumah dengan rumah sakit. Dia semakin menurun. Bau, rutinitas terganggu. Dia butuh perawatan yang tidak bisa kami berikan. Dia bukan sampah, bentakku. Dia ayahmu. Pak Andi bersandar di kusen pintu, tangan disilang. Kalau begitu ambil dia. Kita lihat berapa lama kamu tahan. Napasku tersendat. Aku melihat ke belakangnya, kakek Eko masih tidak bergerak. Matanya bukan memohon. Bukan marah. Hanya lelah. Tapi ada sesuatu di dalamnya yang bilang dia tidak terkejut. Aku mendorong ayahku dan melangkah ke hujan. Dingin menyentak seperti tamparan. Aku merebut kantong dari tangan kakek. Ayo, kataku berusaha menstabilkan suara. Dia hanya mengangguk sekali. Aku bisa merasakan Bu Dewi mengawasi dari jendela saat kami berjalan ke mobilku. Setiap langkah di kerikil basah terasa seperti garis yang ditarik. Malam itu, setelah aku menempatkannya di losmen termurah yang tidak banyak bertanya, aku duduk dalam gelap sambil membuka ponsel. Pesan masuk dari Bu Vino, tetangga lomo. Hanya satu baris, dia sudah di luar 1 jam sebelum kamu sadar. Aku melihat lewat tirai. Aku tidak balas. Tidak bisa. Sebaliknya aku melihat ke kakek Eko. Dia duduk di pinggir tempat tidur losmen, menatap dinding seperti melihat sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Kantong sampah masih di dekat pintu, masih menetes sedikit. Kami berbagi kantong keripik dari mesin otomat. Dia tidak banyak bicara. Jangan buat musuh dengan darah sendiri, gumamnya akhirnya. Cukup bantu aku lewati musim hujan ini. Aku menatap karpet lusuh, berusaha tidak hancur. Tidak ada yang boleh mengusirmu seperti itu dan lolos begitu saja. Dia tidak menjawab, hanya berbaring dengan jaketnya dan menutup mata. Dia bahkan tidak minta selimut. Kantong sampah tetap di kakinya seolah punya hak di sono. Aku pergi sekitar tengah malam, bilang aku akan kembali dengan makanan dan kaos kaki yang tidak gatal. Dia mengangguk, sudah setengah tidur. Dalam perjalanan pulang, aku tidak sampai setengah jalan sebelum menepi. Hujan sudah berhenti,
tapi dunia masih terasa basah. Aku mencondongkan tubuh ke roda kemudi dan berbisik pada diri sendiri, pilih perangu. Lalu aku meraih buku catatan di kotak sarung tangan. Aku mulai menulis semua yang kuingat, waktu, koto-koto, gerakan. Aku bahkan menggambar denah lantai di mana semua orang berdiri. Belum banyak, tapi itu awal. Keesokan paginya aku kembali ke losmen dengan kantong sup dan kaos kaki baru. Kakek Eko sudah bangun, duduk di tempat yang sama seolah tidak bergerak semalaman. Matanya merah, tapi dia berusaha tersenyum. Aku memberikan sup tanpa koto. Dia menerimanya dengan dua tangan seolah takut jatuh. Terima kasih, katanya setelah lama diam karena tidak membuangku. Aku membantunya duduk lebih tegak, mengatur bantal. Dia meraih sendok dengan jari gemetar, dan saat itu aku sadar. Ini bukan pertama kali mereka membuangnya. Mereka baru saja melakukannya di hujan, di mana semua orang bisa melihat. Ini pertama kalinya aku sadar dia sudah dibuang jauh sebelum pintu terbuka. Bau sirup dan kopi yang terlalu lama diseduh tercium saat aku melangkah ke teras. Brunch minggu di rumah orang tuaku dulu berarti roti bakar gosong dan senyum dipaksakan. Sekarang terlihat seperti iklan properti. Kayu mengkilap, telur piring cantik, serbet linen dilipat jadi ongso. Aku berdiri dekat pintu, tidak benar-benar masuk, mendengar potongan percakapan dari meja bundar di bawah pergola. Ayahmu adalah Santo, kata seorang wanita yang tidak kukenal sambil menyesap mimosa. Tidak banyak yang mau menyerahkan ketenangan untuk kakek cerewet. Semua tertawa pelan, setuju. Perutku berputar. Bu Dewi melihatku dan melambai terlalu antusias. Rino, kamu datang. Ambil piring sebelum dingin. Aku mengangguk tapi tidak bergerak. Mataku menyapu meja, wajah-wajah familiar berpakaian santai minggu. Tidak ada yang berkedip dua kali mendengar kebohongan telanjang di udara. Kakek tidak pergi. Dia didorong. Dan satu-satunya yang benar-benar melihat itu sekarang berdiri di pinggir sandiwara rapi ini. Tidak yakin berapa lama lagi bisa menahan lidah. Bu Vino menangkapku saat aku mencoba masuk lagi. Dia mendekat, berbisik pelan agar tidak ada yang dengar. Aku dengar ibumu kemarin di pasar, katanya. Dia bilang pada Bu Albi bahwa kakekmu sendiri yang meminta pergi. Katanya kalian semua memohon dia tinggal. Punggungku kaku. Bukan itu yang terjadi. Aku tahu, kata Bu Vino lembut. Tapi itu versi yang mereka sebarkan sekarang. Nanti aku mengejar Miro di dekat dapur saat dia menyusun irisan buah di piring seolah sedang dinilai. Begitu yang kita lakukan sekarang, tanyaku. Bilang orang bahwa dia pergi atas kehendak sendiri. Dia hampir tidak menoleh. Rino, itu lebih mudah untuk ketenangan semua orang. Lebih mudah untuk siapa? Dia mendesah. Lepaskan saja. Apa yang berubah sekarang? Aku tidak jawab. Tapi di dalam, sesuatu patah. Mereka tidak hanya mengusir kakek. Mereka sedang menghapusnya. Malam itu aku lewat rumah lagi meski tidak berencana. Aku sedang mengantar dokumen kerja dan tidak berniat berhenti. Tapi aku melambat saat melewati halaman dan melihat mobil pick-up baru. Mengkilap, bersih, jenis dengan jok kulit dan grill yang cocok di majalah. Pak Andi berdiri di sampingnya, memamerkannya pada seseorang, mungkin klien, tertawa seolah dia pantas dapat setiap baut. Halaman depan juga berubah. Rumput baru, panel surya mengkilap di atap. Ayunan teras baru digantung dekat pintu masuk, baru dicat. Kelihatannya penjualan kebun berhasil, gumam tetangga saat lewat. Aku keluar mobil dan menuju teras. Bu Dewi menyambut di pintu, sudah mode nyonya rumah. Akhirnya kami bisa menikmati sesuatu saat masih hidup, katanya dengan senyum hangat, menunjuk ayunan teras. Tidak cocok sekali dengan rumah. Aku menatapnya.
Apakah akek punya suara dalam ini? Dia berkedip. Dalam opo? Dalam opo pun ini. Dia melambai tangan acuh tak acuh. Kami beri dia ketenangan, Rino. Lebih dari yang didapat kebanyakan lansia sekarang. Dia sedang kesulitan. Aku tidak percaya diri untuk jawab. Malam itu aku bawa makan malam kembali ke losmen. Kakek Eko sedang melipat baju perlahan, sengaja. Tidak ada lemari, hanya kursi di sudut tempat dia tumpuk. Aku mengamatinya sebentar, tidak yakin harus menyelo. Aku tanam lavender dekat pagar belakang, katanya tiba-tiba. Tepat sebelum musim hujan terakhir. Menurutmu akan tumbuh tanpa aku? Aku duduk di sisinya. Aku tidak tahu. Dia mengangguk, moto masih fokus ke tumbukan. Aku sendiri yang buat ayunan teras pertama di sono. Butuh seharian. Tidak ada yang duduk tanpa mendengar derit rantai. Itu bagian terbaiknya. Aku ingin berteriak. Tapi aku diam saja. Malam itu di apartemen kecilku yang sunyi, aku membuka laptop dan mulai mengetik. Timeline, bukti, catatan, foto, percakapan. Aku ingat koto demi koto. Aku buat folder dan beri judul catatan musim hujan, kebenaran tentang Januari. Lalu aku tekan rekam dan mulai bicara. Suaraku tenang, mantap. Mungkin aku tidak bisa membatalkan apa yang mereka lakukan, tapi aku bisa menceritakan seperti yang sebenarnya terjadi. Aku unggah semuanya ke Cloud kalau-kalau. Sebelum tidur aku cek halaman Facebook keluarga. Ada postingan baru, slide foto rumah, renovasi, ayunan. Bu Dewi tulis, ini untuk pria yang beri kami segalanya dan sekarang istirahat tenang di kampung halaman Jawa. Aku menatap layar, mulut sedikit terbuka. Kakek Eko duduk di sampingku, menyesap kopi dingin dibungkus selimut losmen. Mereka tidak hanya memindahkannya keluar rumah. Mereka menguburnya saat dia masih bernapas. Pemanas losmen berklik pelan saat aku menuang 2 gelas kopi styrofoam, yang lebih terasa seperti kardus daripada kafein. Kakek Eko duduk dekat jendela, melipat kaos kaki dengan sengaja lambat, seolah berat kapas entah bagaimana membuatnya tetap di tanah. Di luar jalan basah karena gerimis semalaman, dan tanda neon kosong berkedip seperti moto lelah. Dia tidak banyak bicara berhari-hari. Kakek tidak perlu melipat lagi, kataku berusaha ringan. Sudah bagus kemarin. Dia melirikku tapi tidak berhenti. Cuma butuh tangan sibuk. Ada pertengkaran dari kamar sebelah. Pasangan berteriak soal tagihan dan panggilan tak terjawab. Dinding di sini tipis, tapi tidak lebih tipis daripada harga diri yang kakek Eko coba tambal. Ini bukan rumah, katanya pelan, masih melipat. Tapi tidak bermusuhan, dan itu lebih penting daripada yang kebanyakan orang pahami. Aku tidak jawab. Hanya beri dia kopi dan duduk di depannya, berpura-pura perutku tidak mengerut jadi simpul. Pagi itu aku ke warung di jalan dan bawa telur, roti, serta sachet selai. Dia duduk di meja losmen, mendorong roti seolah roti itu menyinggungnya. Menurutmu aku pantas dapat ini? Tanyanya tanpa mengangkat kepala. Aku membeku. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti bau busuk. Suaraku tersendat. Maksud kakek. Semua ini dibuang seperti sampah. Berada di sini seperti ini. Aku buka mulut lalu tutup lagi. Apa yang dikatakan podo pria yang bangun hidup dari debu, membesarkan anak, kerja sampai sendi rusak, dan tetap berakhir di kamar yang bau jamur. Pantas adalah koto berat, kataku akhirnya. Tapi kakek tidak pantas ini. Tidak ada yang pantas. Dia mengangguk pelan. Lalu kembali ke roti. Sore itu aku mampir ke rumah orang tua untuk ambil beberapa kotak lomo di loteng. Aku bilang butuh formulir pajak lomo.
Kebohongan keluar lebih lancar dari podo seharusnya. Saat aku masuk halaman, Miro sedang diteras, rambut ditoto seperti mau foto. Dia selfie di ayunan. Aku keluar mobil. Yang baru. Dia berbalik. Lucu kan? Kami pasang minggu lalu. Aku menatap. Kakek yang buat yang asli saat aku 10 tahun. Di sini tepat. Dia tersenyum seolah tidak ada artinya. Itu hadiahnya. Sekarang milik kami. Bu Dewi keluar bawa nampan es jeruk seolah sedang pesta taman. Kamu beruntung dia istirahat sekarang, katanya santai. Tidak semua orang bisa pergi dengan martabat. Kami biarkan dia pergi dengan anggun. Rahangku mengeras. Anggun bukan dorongan dengan kantong sampah. Mereka tidak jawab. Miro lanjut pose. Bu Dewi lewat seolah aku tidak bilang opo-opo. Aku naik ke atas saat mereka masih di luar. Kamar lomo kakek sudah diubah. Bantal baru, dinding dicat ulang, mangkuk potpourri di tempat tongkatnya dulu bersandar di jendela seolah dia tidak pernah odo. Aku foto. Lalu keluar tanpa pamit. Dalam perjalanan kembali ke losmen, aku matikan radio dan biarkan pikiran isi keheningan. Kalau aku teriak sekarang, kataku podo diri sendiri, tidak odo yang dengar. Tapi kalau aku tunggu dan tunjukkan semuanya, mungkin saat itu mereka dengar. Aku sampai losmen tepat sebelum matahari terbenam. Kakek Eko sedang baca buku panduan pertanian lomo, yang pasti dia bawa di dasar kantong. Halaman sudah usang, digaris bawahi pensil bertahun-tahun lalu. Kakek masih ingat semua itu, tanyaku sambil letakkan tas belanja. Dia mengangguk. Sebagian. Kamu satu-satunya yang pernah tanya bagaimana sistem irigasi bekerja. Aku tersenyum, tapi tidak sampai moto. Dia bukan hanya membalik halaman. Dia sedang meraih bagian dirinya, yang tidak odo, yang repot mempertahankan. Malam itu aku buka laptop dan buat folder baru. Operasi Ingat Eko. Di dalamnya aku unggah foto, ayunan teras, kamar tamu, postingan Miro soal pesta es jeruk, catatanku, klip audio. Aku sedang membangun sesuatu juga, tapi milikku bukan dari kayu. Aku melihat kakek Eko dari seberang kamar, masih tenggelam dalam diagram parit dan garis tanaman. Saat itu aku sadar aku bukan hanya bertarung untuknya. Aku bertarung untuk menjaga sepotong dirinya tetap hidup. Ban terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena tapi coro teler berhenti saat aku geser formulir ke meja. Saya di sini untuk update alamat surat kakek, kataku berusaha tenang. Dia klik beberapa tombol. Senyumnya pudar. Maaf Bu, katanya sambil lihat layar. Nama Pak Eko Carver tidak terdaftar di rekening ini lagi. Aku berkedip. Maksudnya? Ini rekeningnya. Dia ragu, lalu miringkan layar ke arahku. Sekarang hanya atas nama Pak Andi Carver, kontrol penuh. Dan di sono, di samping tanda tangan yang aku hafal, tanda tangan kakek Eko. Aku keluar ban dengan cetakan digenggam, perut berputar saat aku nyetir kembali ke losmen. Dia tidak pernah sebut menandatangani apapun, tidak sekalipun. Dan aku hampir setiap hari bersamanya sejak dia pindah ke losmen bersamaku. Saat aku masuk kamar 7, dia sedang nonton film koboi lama, volume rendah. Aku duduk di pinggir tempat tidur lain dan beri dia cetakan. Ini opo? Tanyanya sambil menyipit. Aku tunjuk tanda tangan. Kapan kakek tanda tangani ini? Dia menyipit lebih keras, lalu bersandar, gosok kening. Ayahmu bilang hanya untuk memudahkan tagihan. Katanya hemat waktu di apotek. Katanya sementara. Suaraku tersendat, tapi aku paksa tetap tenang. Kakek beri dia kontrol penuh. Dia diam saja, hanya menatap kertas seolah kertas itu juga mengkhianatinya.
Tanda tangan itu kelihatan seperti persetujuan, gumamku. Tapi baunya seperti pemaksaan. Dia berkedip, lalu pelan matikan teh. Beberapa hari kemudian ulang tahun Pak Andi yang ke-62 tiba. Aku tidak berencana nonton siaran langsung, tapi link masuk ke inboxku. Hadiah dari Miro mungkin. Atau Bu Dewi ingin tabur garam di luka yang dia klaim tidak ada. Aku duduk di meja kecil losmen, laptop ditumpuk di tumpukan tisu. Kakek Eko di dekat, membalik katalog bibit seolah belanja mimpi yang dia tahu tidak akan ditanam. Layar terbuka. Pito hias di langit-langit. Spanduk di belakang pulau dapur bertuliskan untuk pria yang buat ini semua mungkin. Bu Dewi berdiri di samping kue 3 tingkat, angkat gelas. Kami rindu ayah malam ini, katanya dengan air mata pas waktu. Tapi kami rayakan warisannya. Tamu tepuk tangan. Beberapa bahkan berdiri bersulang. Kakek Eko tidak angkat kepala. Dia tidak tanya apa yang mereka katakan. Dia hanya menatap halaman katalog yang somo sampai tinta kabur di tangannya. Malam itu aku tidak tahan. Aku kirim pesan ke Miro. Kalian rencanakan koto-koto itu. Dia balas hampir langsung. Bu Dewi pilih. Katanya terdengar hormat. Hormat. Aku lempar ponsel ke tempat tidur keras sampai memantul ke dinding. Kakek Eko tersentak. Maaf, kataku buru-buru ambil lagi. Bukan kakek, mereka. Dia mengangguk, masih tidak lihat mataku. Aku duduk di sisinya dan bisik pelan, mereka tidak boleh menguasai ceritamu hanya karena mereka curi penamu. Dia tersenyum kecil, sedih. Pagi berikutnya aku mulai yang aku sebut tumpukan bukti. Screenshot ban, foto kamar lomo yang jadi showroom, klip siaran langsung, catatan suara percakapan kami. Setiap koto, setiap kebohongan, setiap diam diurut, diberi label, dan dicadangkan. Aku buat folder bernama pencurian warisan, penulisan ulang narasi, pemaksaan, jejak kertas. Kalau mereka mau cerita, aku tulis satu yang tidak bisa mereka hapus. Malam itu kakek Eko di kamar mandi lebih lama dari biasa. 10 menit lewat, lalu 15. Aku ketuk. Kakek. Pintu berderet terbuka. Dia berdiri di sono, pucat, tangan pegang kusen. Mungkin mereka benar, katanya suara kasar. Mungkin aku seharusnya hilang sojo. Aku melangkah maju, air mata naik tapi terkunci di bendungan yang aku tolak pecah. Kalau kakek hilang, kataku, mereka menang. Kalau kakek bertahan, kita bertarung. Dia mengangguk, tidak sepenuhnya yakin, tapi mau biarkan aku percaya untuk kami berdua. Malam itu aku putuskan berhenti mendokumentasi dan mulai membela. Aku tidak berencana kembali ke sono, tapi aku perlu ambil dokumen pajak yang masih disimpan ayahku di lemari arsip, dan Bu Dewi bilang dia tinggalkan di foyer. Itu alasan tipis dan kami berdua tahu, tapi aku ikut main. Saat aku tiba, pintu depan sudah terbuka. Aku masuk ke bau bawang putih dan rosemary. Bu Dewi sibuk di dapur seperti kontestan acara masak, pakai apron rapi yang mungkin sudah lama tidak disentuh. Pak Andi berdiri di pulau, minum anggur, tertawa terlalu keras pada sesuatu yang Miro katakan. Rino, seru Bu Dewi, senyumnya mengkilap dan sudah dilatih. Pas sekali. Ikut makan malam. 1 kali makan tidak akan bunuh kamu. Rasanya seperti perangkap. Semua terlalu sempurna. Meja sudah diatur untuk 6 orang meski tidak ada undangan lain. Kebaikan terasa seperti kostum di rumah itu, yang mereka pakai hanya saat membantu jual cerita. Aku duduk sebentar, pura-pura scroll ponsel saat mereka lanjut. Aku tidak lapar. Aku juga tidak diterima. Aku sesuatu di antara saksi dan ancaman. Saat aku lewat dapur ke lorong, aku dengar suara Pak Andi turun.
Aku bilang seharusnya kita lakukan diam-diam dari awal. Dia sedang mengintip. Bu Dewi bahkan tidak rendahkan suaranya. Biarkan dia mengintip. Sudah selesai. Saat dia sadar, Wang sudah berpindah 2 kali. Aku berhenti dingin di tengah lorong dan ruang keluarga. Ponsel sudah di tangan. Aku tekan rekam tanpa pikir. Mereka terus bicara, tidak sadar. Dia pikir surat wasiat bisa digugat, kata Pak Andi. Dia tidak tahu betapa kedap kita buat. Jari aku mengeras. Jantungku berdegup keras, aku yakin akan mengkhianati. Kamu baru saja beri aku yang aku butuh, bisikku pada diri sendiri. Aku pergi tidak lama kemudian, bilang odo kerjaan, yang bukan bohong. Saat aku keluar ke halaman, ponsel bergetar. Miro. Hei, katanya ringan. Kakek masih di tempat sampah itu. Opo yang anakku bilang? Oh benar, losmen sampah. Aku berhenti berjalan. Opo? Dia tertawa. Dia dengar ayah bilang begitu. Pikir lucu. Aku tutup telepon tanpa jawab. Losmen sampah. Jadi sekarang kakek bahkan bukan orang. Hanya bahan lelucon yang dilempar seperti gosip buruk di arisan. Saat aku sampai losmen, hampir gelap. Kakek Eko duduk di tempat yang sama dekat jendela, nonton ulang kuis dengan volume rendah. Dia tidak tanya aku kemono. Aku tidak cerita. Sebaliknya aku buka laptop, buat folder untuk pembacaan wasiat, dan simpan file audio sebagai doktrin dapur. 3. Rasanya kecil, hampir sepele, tapi nyoto. Itu milikku. Itu miliknya. Malam itu saat aku berdiri di kompor rebus mie instan di dapur kecil losmen, kakek Eko akhirnya bicara, kamu bertarung dalam perang yang tidak ada yang nyatakan keras-keras. Aku aduk mie pelan, jogo suara tetap roto. Kalau begitu aku menang dalam diam. Dia tidak tersenyum, tapi matanya melembut. Kamu memang selalu keras kepala. Aku beri dia mangkuk dan letakkan handuk baru di tempat tidurnya, isi ulang tehnya. Kami tidak bicara lagi malam itu. Pagi berikutnya aku sedang sikat gigi saat sesuatu selip di bawah pintu. Amplop putih kecil. Tidak ada nama, tidak ada pengirim, hanya kertas lipat yang tulis, hati-hati siapa yang kamu rekam. Keluarga ini dibangun di atas diam untuk alasan. Aku buka pintu, melangkah keluar tanpa alas kaki ke balkon beton, pindai parkir. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku tidak takut. Kalau ada yang mengawasi, mereka tidak tahu aku sudah tekan rekam. Panggilan Bu Vino datang pagi Sabtu. Aku masih pakai piyama sendok oatmeal instan dari gelas kertas saat ponsel bergetar. Mereka sedang syuting sesuatu, katanya. Di rumah orang tuamu. Aku berhenti. Syuting opo? Tidak tahu. Odo truk, kru kamera, lampu. Bu Dewi pakai mutiara jam 8 pagi. Kalau itu beri petunjuk. Aku tidak benar-benar tutup telepon, aku hanya berhenti dengar. Dalam 15 menit aku sudah di mobil, nyetir pelan lewat rumah. Aku tidak berhenti, hanya putar blok 2 kali. Mereka atur semuanya seperti iklan Halmart. Meja di teras diatur dengan gelas anggur dan irisan lemon meski terlalu dingin untuk duduk di luar. Pak Andi berdiri di samping kursi lama kakek, yang dulu berderit saat dia bersandar, membaca naskah ke kamera seolah audisi jadi santo. Kami selalu percaya keluarga nomor 1, ku dengar dia bilang, suara tegas, ekspresi khidmat. Bu Dewi mengusap bantal dengan kain linen, berhenti setiap beberapa detik untuk senyum podo sutradara. Lalu pukulan terakhir. Pemeran pengganti. Seorang pria tua dengan kemiripan samar dengan kakek duduk di kursi dan pojok baris, yang sudah ditulis dengan nada lembut, sudah dilatih. Naskah buat kedengarannya kakek bersyukur atas semua,
yang mereka lakukan, seolah dia mati dengan puas. Jari aku mengeras di roda kemudi. Kalau mereka mau buat fiksi, silakan. Tapi aku bawa bukti. 2 hari kemudian aku masuk ke dapur Bu Dewi tanpa peringatan. Dia sedang susun keju di piring tanpa alasan selain tahu mungkin Odo yang mampir. Aku lihat syutingnya, kataku datar. Dia tidak angkat kepala. Kamu tidak paham Rino. Orang tidak mau versi berantakan soal perawatan. Mereka mau kehangatan, kesederhanaan, rasa syukur. Mereka mau kebenaran, kataku. Tidak, katanya masih mengiris. Mereka mau merasa baik soal yang mereka lihat. Itu beda. Aku tidak berdebat. Aku tidak perlu. Rekaman di ponselku punya setiap baris palsu, setiap senyum salah tempat. Aku berbalik dan pergi. Lampu merah kecil di ponselku masih berkedip. Sore itu Miro kirim pesan ajak ketemu di kafe dekat pusat kota. Aku setuju, sebagian besar karena aku perlu lihat matanya dan lihat apakah Odo yang tersisa dari kakak yang dulu aku kenal. Dia pesan latte kunyit. Aku ambil kopi hitam. Di tengah obrolan sopan, dia mendekat dan bilang, aku tidak mau terdengar kasar, tapi kalau dia tidak tinggalkan opo-opo untukmu, kenapa kamu begitu keras kerja untuknya? Aku menatapnya sesaat, terkejut dia bisa bilang begitu mudah, seolah kami bicara cuaca. Karena aku tidak dibesarkan untuk hanya bersyukur kalau Odo untungnya, kataku suara tenang. Terlalu tenang. Dia gelisah, jelas tidak nyaman, tapi aku tidak beri jalan keluar. Malam itu aku kembali ke losmen dan kerja. Aku edit klip layar terbagi. Satu sisi video permengkilap mereka yang sudah direkam. Sisi lain klip yang aku rekam dari kakek melipat kaos kaki, duduk diam di jendela, bisik bahwa dia hanya mau ketenangan. Aku tidak beri watermark, tidak pasang nomor. Aku unggah anonim dan bagikan di 2 forum komunitas lokal. Judul sederhana, siapa yang benar-benar merawat Eko. Jumlah tayang naik pelan, tapi aku tidak peduli. Aku bukan kejar like. Aku hanya butuh satu retak di topeng mengkilap mereka. Tengah malam seseorang bagikan ke halaman Wadok Facebook lokal. Komentar mulai banjir. Orang dari gereja, tetangga, orang asing. Jam pukul 2.13 pagi aku terima email dari pengirim anonim. Subjek, turunkan atau bocoran berikutnya bukan milikmu lagi untuk kendalikan. Aku menatap layar. Tangan gemetar, tapi bibirku melengkung jadi senyum. Mereka tidak tahu. Aku sudah cadangkan segalanya 3 cara berbeda. Hari itu panjang, dan laundry hampir kosong. Hanya aku, 2 mesin berdengung, dan bau deterjen berlebih. Aku tarik jaket kakek dari pengering, satu-satunya yang cukup tebal untuk dingin yang masih bertahan, dan goyang sebelum lipat. Saat itu sesuatu jatuh. Amplop kecil menguning di tepi melayang ke lantai upin. Di depan, ditulis dengan tulisan tangan gemetar gasnya. Untuk saat aku tidak odo lagi untuk jawab. Tenggorokanku mengeras. Aku berlutut, ambil, dan menatap seolah akan hilang kalau aku berkedip. Kembali di losmen, aku tunggu sampai kakek tidur sebelum buka. Di dalam odo surat lipat, tulisan tangan, tanpa tanggal, hanya koto-koto yang terasa seperti wasiat terakhirnya, meski bukan legal. Kalau kamu temukan ini, artinya aku tidak sempat pamit, kan, dimulai. Setiap baris teguh, tapi bawa beban seseorang yang menulis lewat getaran. Kamu satu-satunya yang tidak memalingkan muka. Kamu tidak pernah coba buat aku hilang. Aku berhenti, moto terbakar. Jari gemetar saat balik baris berikut. Kalau mereka hapus aku, biarkan ini jadi garis batasku. Dia tulis tentang dia tahu opo yang mereka lakukan. Jarak halus, pencabutan martabat pelan.
Dia tidak minta aku perbaiki. Dia bahkan tidak terdengar marah. Dia hanya tidak mau dilupakan. Aku scan surat, simpan sebagai wasiat akhir Eko, dan simpan di folder bersama setiap video, setiap bukti, setiap pengkhianatan bisik yang aku dokumentasikan berminggu-minggu. 2 hari kemudian Bu Vino ketuk pintuku. Dia pegang ponsel. Kukira kamu harus lihat ini, katanya. Layar tunjuk foto. Kue ulang tahun. Frosting belum dioles. Lilin masih di plastik. Itu kue yang aku pesan untuk ulang tahun kakek. Dikirim ke rumah orang tuaku karena salah alamat. Dia buang, bisik Bu Vino. Tidak bahkan buka kotak. Langsung ke tong sampah. Cap waktu menusuk perut. Itu sore yang sama saat kakek duduk di jendela dan bilang, mungkin aku tidak penting lagi bagi siapapun. Aku tidak bilang opo-opo. Tidak perlu. Malam itu aku duduk di meja dan ganti nomor folder. Doktrin dapur, pencurian warisan, penghapusan ulang tahun, surat dari yang sudah mati, hidup. Mereka bangun benteng kebohongan. Aku sudah pahat bertahun-tahun dan sekarang aku punya yang lebih kuat dari podo ingatan. Aku punya kata-katanya. Lalu email datang. Subjek mengenai wasiat Eko. Tolong baca dengan teliti. Dari pengacara yang kakek diam-diam temui beberapa minggu sebelum pindah ke losmen bersamaku. Kakekmu temui saya 6 minggu lalu, tulisnya. Apa yang dia katakan ubah segalanya. Odo lampiran, file video bernama Pernyataan Eko. Aku menatap layar lama, jari melayang di trackpad. Gambar pratinjau tunjuk kakek duduk di depan dinding kosong, mata terkunci ke kamera, tidak senyum, hanya ketenangan. Keteguhan. Aku tunggu, seolah file bisa bicara tanpa diputar. Napasku pendek. Akhirnya aku klik. Dan saat aku putar, itu bukan hanya video. Itu paku pertama di peti mati mereka. Kantor pengacara sunyi. Bukan sunyi steril seperti rumah sakit, tapi sunyi berat dokumen yang punya kekuatan. Sunyi yang bisa ubah bentuk keluarga. Aku duduk di depan pengacara kakek di ruang kecil dengan 1 jendela dan 2 wasiat di meja. Wasiat pertama seperti yang aku duga, ditulis lebih dari setahun lalu, seimbang bisa ditebak, pembagian rapi antara Pak Andi, Miro, dan Bu Dewi. Wasiat kedua pertanggal 3 bulan sebelum kakek meninggal. Pengacara geser ke arahku, lalu buka catatan tulisan tangan yang dilampirkan ke dokumen baru. Dia minta saya simpan ini tertutup kecuali keadaan berjalan persis seperti yang dia takutkan. Kata pengacara, dorong pelan. Aku ambil. Seorang pria ubah pikiran saat keluarganya ubah hati, tulisnya. Aku bangun rumah untuk mereka, tidak tahu mereka tidak akan bangun tempat untukku. Wasiat revisi tinggalkan segalanya untukku. Setiap rupiah, setiap are tanah tersisa, setiap hak atas namanya. Pengacara lihat mataku. Dia bilang, kalau tidak ada yang kunjungi dia selama 30 hari, wasiat Lomo dianggap batal. Hanya kamu yang datang. Sore itu aku ke rumah sakit dan minta catatan kunjungan kakek. Petugas ragu, tapi sesuatu di wajahku pasti beri alasan berhenti bertanya. Dia tarik kertas, scan daftar, lalu geser ke arahku. Hanya 1 nama muncul. Namaku. Dia tunggu di jendela hampir setiap hari, katanya lembut. Selalu sekitar jam 3. Aku tidak jawab. Mataku terkunci di tanggal. Kesedihan bukan suara paling keras. Menunggu adalah. Malam itu aku kirim pesan ke Miro, Bu Dewi, dan Pak Andi. Rapat keluarga di tempatku. Tidak ada alasan. Mereka datang. Tentu saja. Mereka yakin ini soal rekonsiliasi. Mungkin bahkan mediasi. Wajah mereka sombong. Pak Andi terutama.
Miro silang kaki seolah sedang evaluasi presentasi. Bu Dewi pakai mutiara. Aku tidak duduk. Aku buka laptop di meja dapur dan tekan putar. Suara kakek isi ruangan. Itu video dari pengacara. Tidak edit, tidak musik, hanya dia duduk tegak, lihat langsung ke lensa. Kalau kalian nonton ini, artinya mereka sudah coba putar ceritaku. Dia tarik napas. Aku bangun rumah untuk semua orang, tapi tidak ada yang bangun tempat untukku. Aku selalu yang tinggal, tapi saat aku butuh tempat, aku jadi gangguan. Dia lihat ke bawah sebentar, lalu moto kembali ke kamera. Segala yang aku tinggalkan untuk satu-satunya, yang tinggal saat aku tidak punya lagi yang beri. Aku pause video. Sunyi. Bu Dewi buka mulut. Kalian tidak boleh tulis ulang akhirnya, kataku tegas. Pak Andi bergeser, rahang mengeras. Miro paling dulu alihkan pandang. Setelah mereka pergi, dua muka merah, satu diam aku buka laptop lagi. Aku unggah kedua wasiat, catatan kunjungan, dan video pernyataan ke grup chat pribadi komunitas gereja kakek. Caption sederhana, saat seseorang beri kamu segalanya dan kamu beri dia tidak odo, sisanya berhak tahu. Butuh berjam-jam, tapi komentar datang. Orang yang tidak aku lihat sejak SMA. Orang gereja, tetangga, orang asing. Beberapa tidak percaya, yang lain malu. Satu pesan menonjol, dia selalu yang pendiam. Maaf kami tidak sadar. Diam Pak Andi jadi batu, dingin, berat, dan lebih keras daripada teriakan monopon. Hari berikutnya aku kunjungi kamar rumah sakit kakek. Sudah dibersihkan, spray baru ditumpuk di tempat tidur. Aku duduk di kursi yang dulu dia duduki, menatap jendela, yang sama yang dia tunggui. Ini kamar dia tunggu mereka. Ini jadi kamar aku berdiri untuk dia. Saat aku keluar, ponsel bergetar. Panggilan dari pengacara. Mereka ajukan gugatan terhadap wasiat baru, katanya. Aku tidak goyah. Biarkan mereka bertarung soal kertas. Aku sudah warisi kebenaran. Amplop lebih tebal dari biasa, kuning, kusut di tepi, dan distempel Pengadilan Waris Kabupaten. Aku tidak perlu buka untuk tahu artinya. Tapi aku buka surat dengan hati-hati, baca setiap baris tanpa berkedip. Keluargaku secara resmi gugat wasiat. Aku telepon pengacara sebelum selesai paragraf kedua. Mereka pakai cerita yang sama saat ambil uang, katanya. Sekarang mereka balik, klaim akek tidak waras. Dan Miro, dia tanda tangan affidavit dukung itu. Tentu saja, gumamku. Dia selalu pandai ikut instruksi, terutama kalau ada untungnya. Pengacara mendesah. Kita perlu siap untuk pengadilan. 3 hari kemudian aku masuk ruang sidang. Rak mahoni, kursi kulit, dan bau debu serta perang lambat. Pak Andi duduk kaku di blazer rapi yang tidak bisa sembunyikan arogansinya. Miro atur sialnya seperti kostum. Bu Dewi beri aku senyum tipis saat aku masuk. Kuharap kamu tidak rencana buat adegan, bisiknya yang terasa seperti tamparan. Itu di bawah derajatmu. Aku tidak jawab. Pengacara berdeham dan berdiri. Sebelum lanjut, katanya, pengadilan izinkan kami tampilkan pernyataan akhir yang direkam Pak Eko Carver. Ekspresi Bu Dewi berkedip. Sekali saja. Layar menyolo. Kakek duduk di kursi sederhana, kemeja kotak-kotak dikancing sampai atas, moto terkunci ke kamera. Tanpa naskah, tanpa filter. Kalau kalian dengar ini, dimulai, artinya aku sudah pergi. Dan kalau sekarang mereka pertanyakan pikiranku, ingat, mereka sudah pertanyakan kehadiranku jauh sebelum. Dia condong sedikit maju. Aku bangun rumah untuk masing-masing mereka. Bukan hanya bangunan, pondasi, atap, keamanan.
Tapi saat aku butuh tempat berteduh, aku jadi beban. Saat aku butuh kebaikan, aku jadi transaksi. Dia berhenti. Aku tinggalkan segalanya untuk Rino. Karena saat aku diperlakukan seperti sampah, dia angkat aku. Dan karena dia tidak pernah butuh wasiat untuk ingat siapa aku. Aku tidak bergerak. Saat video selesai, sunyi di ruangan lebih ketat dari podo jerat apapun. Bibir Bu Dewi terbuka, tapi aku tidak biarkan dia bicara. Tidak, kataku. Kalian sudah cukup tulis ulang. Kalian tidak boleh narasikan akhirnya. Setelah itu semuanya cepat. Seseorang, mungkin petugas, bocorkan video online. Pertama mendarat di grup Facebook lokal, lalu menyebar ke lingkaran komunitas dan gereja. Dalam jam, kolom komentar menyolo. Ini yang namanya cinta. Sulit percaya orang seperti ini Odo. Menyedihkan sekaligus menginspirasi. Pagi berikutnya aku dengar telepon mulai masuk ke kantor Pak Andi. Klien, vendor, bahkan akun tanya-tanya, minta jawaban. Diam tidak lagi lindungi mereka. Diam sekarang telan mereka. Aku tetap diam, tidak posting, tidak komentar, bahkan tidak balas puluhan pesan di inbox. Aku biarkan kebohongan mereka terurai di ruang gema sendiri sementara aku asah langkah berikutnya. Pengacara telepon 2 hari kemudian. Kamu punya kekuatan hukum sekarang, katanya. Kita bisa gugat balik atau damai, tapi aku perlu tahu. Kamu mau selesai di pengadilan atau lewat paparan? Malam itu aku jalan di pinggir kota. Dingin lagi, musim semi menyeret kaki. Aku berhenti di bangku dekat sekolah menengah yang dulu kakek bantu bangun. Aku ingat apa yang dia katakan sekali saat melipat kaos kaki di losmen. Jangan buat musuh dengan darah sendiri, bisiknya. Cukup bantu aku lewati musim hujan ini. Tapi musim hujan sudah lewat, dan aku bukan lagi bertarung untuk diri sendiri. Kita ke pengadilan, kataku podo pengacara pagi berikutnya. Bukan untuk uang, untuk apa yang dia perjuangkan. Malam itu aku kembali ke losmen dan temukan amplop lain selip di bawah pintu. Tidak ada alamat balik, tidak ada catatan, hanya cetakan. Itu tagihan rumah sakit. Pernyataan akhir biaya kakek distempel, belum dibayar, dalam tinta merah tebal di garis bawah tulisan tangan buru-buru. Kita lihat sejauh mana kebenaranmu bayar ini. Aku menatap 1 menit penuh. Lalu lipat, taruh di kotak arsip, dan label dengan sticky note, ancaman terakhir. Mereka masih pikir ini soal uang. Tapi sekarang aku punya segalanya untuk buat mereka bangkrut. Secara moral. Sunyi setelah sidang terasa aneh, bukan damai, hanya kosong. Tidak ada lagi amplop selip di bawah pintu, tidak ada telepon dari nomor pribadi. Tidak ada pesan pura-pura peduli, hanya keheningan, jenis yang kamu rasakan setelah badai ambil segala yang tidak terpaku. Aku tidak sadar betapa keras pertarungan sampai berhenti. Menang itu sunyi, kataku keras suatu pagi, berdiri di dapur apartemen, aduk gula ke kopi hitam. Tidak ada yang tepuk saat kamu hidup lebih lama dari penuduhmu. Orang masih kirim pesan. Beberapa orang gereja, sepupu jauh yang mau cek sekarang semuanya selesai. Opini publik sudah bergeser. Cerita kakek sudah didengar, divalidasi, dibagikan, tapi tidak ada yang bawa dia kembali, dan tidak ada yang buat sunyi di kamar losmenku terasa kurang hampa. Rumah harapan Eko hanya sketsa di buku catatanku selama berbulan-bulan. Tapi sekarang, dengan penyelesaian final dan keinginan kakek sudah legal, aku akhirnya punya cara buat itu nyata. Aku jalan lewat aula komunitas Lomo yang akan jadi pusat. Gemo ikut setiap langkah. Bu Vino temui aku di sono, bawa 2 peti buku donasi untuk mini perpustakaan. Masih agak kasar, kataku sambil jalankan jari di cat dinding tidak roto. Dia tersenyum.
Tidak odo yang pantas hilang. Aku mengangguk, moto melayang ke kertas ditempel di satu pintu. Ruang 1, Eko. Setiap ruang akan bawa koto, bukan nomor. Kebaikan, anugerah, kehormatan. Yang pertama miliknya. Akhir pekan itu Miro telepon. Suaranya hati-hati, lebih tipis dari yang aku ingat. Ini bukan maaf, katanya hampir bisik. Hanya kuharap kamu baik-baik saja. Aku tidak butuh kamu minta maaf, jawabku. Cukup jangan bohong kalau odo yang tanya apa yang terjadi. Odo jedo dalam dan sakit. Lalu sambungan sunyi. Bukan rekonsiliasi, tapi sesuatu. Gencatan senjata kecil dalam perang dingin panjang. Kembali di rumah harapan Eko, aku buka bingkai yang belum kubuka sejak kami bersihkan barang kakek. Itu foto dia di kebun, tahun lebih muda, palu pasak pagar ke tanah, matahari di rambut, tangan kasar tapi stabil. Aku gantung di atas meja baruku. Di bawahnya aku tempel sticky note kuning. Dia bangun bendo, jadi aku juga. Hari pembukaan datang lebih cepat dari yang aku duga. Salah satu penghuni pertama adalah Bu Ellen, 92 tahun, suara seperti amplas dan hati seperti roti lembut. Aku temukan dia di ruang makan suatu sore menatap jendela. Tidak odo yang kunjungi aku 3 tahun, katanya. Aku pikir aku hanya tunggu mati. Aku duduk di depannya dengan secangkir teh. Tidak pidato, tidak kru kamera, hanya 2 orang berbagi meja dan kesepakatan tak terucap bahwa kehadiran seseorang berarti sesuatu. Itulah soal martabat, kataku padanya. Dia tidak teriak. Dia hanya bertahan. Suatu malam saat sortir donasi, aku lihat sesuatu terselip di dasar peti. Amplop manila, tanpa perangko, tanpa alamat balik, hanya namaku ditulis tangan di depan dengan tulisan miring familiar. Napasku tersendat. Di dalam hanya 1 lembar kertas garis, robek dari buku catatan, dilipat rapi, disimpan seolah penting. Dari kakek. Saat kamu lupa betapa kuat dirimu, bojo ini. Itu saja. Aku duduk di lantai dan pegang lomo. Dan begitu saja, bahkan dalam diam, dia muncul lagi. Ruang sidang terasa lebih dingin pagi itu, seolah udara mundur untuk menonton. Aku duduk diam saat amplop akhir dibuka. Dokumen kecil tertutup, yang kakek instruksikan dibuka hanya setelah gugatan wasiat selesai. Pengacaranya tangani seperti relik, suci, final. Dia beri padaku, dan aku pecah segel dengan hati-hati somo yang dulu aku pakai buku bekal kakek yang dijahit di kelas 5. Kata-katanya sederhana. Untuk siapapun yang berani terima aku saat tidak odo yang mau. Kamu tidak warisi kebun. Kamu warisi perjuanganku. Di bawahnya, diketik dalam bahasa hukum formal, odo klausul yang tidak odo yang duga. Kakek tidak jual kebun. Dia sewa diam-diam, pribadi, dengan klausul transfer hanya terpicu kalau setiap ahli waris lain gagal rawat dia di tahun terakhir hidupnya. Setiap detail ditandatangani, dinotaris, disembunyikan sampai saat ini. Aku lihat ke seberang ruangan ke Pak Andi, rahangnya mengeras. Bu Dewi merah seperti ditampar di depan umum. Miro hanya menatap tangannya. Dia beri aku lebih dari tanah, kataku keras, berbalik ke ruangan. Dia beri aku ladang tempat martabat tumbuh. Akhir pekan itu, di acara komunitas penghargaan relawan lokal, aku diundang bicara. Bukan kebiasaanku, tidak pernah, tapi aku berdiri di belakang mikrofon karena pria yang besarkan aku pantas lebih dari kesedihan pribadi. Kakekku tidak mati terlupakan, kataku. Dia hidup dihapus, dan aku ingat dia kembali ke keberadaan. Di rumah harapan Eko, kami buka dinding memorial baru. 3 kota di bawah nama Eko. Pembangun, ayah, pejuang. Seminggu kemudian ponselku berdering. Nomor tak dikenal,
Tapi aku kenal suara begitu dijawab. Aku tidak pernah pikir kamu menang, koto Pak Andi. Aku tidak ragu. Itu bedanya kita. Aku tidak main untuk menang. Aku main untuk hentikan kekalahan. Dia coba tertawa. Tidak mendarat. Kamu bahkan tidak mau jabat tangan, yo, tambahnya. Tidak, kataku. Aku sudah punya yang penting. Kamu boleh simpan sandiwara. Aku tutup, bukan karena dendam, tapi karena aku tidak perlu lagi bawa beban mencoba. Minggu itu aku nyetir ke kebun. Rumput sudah liar di sepanjang pagar, tapi tulangnya masih odo. Gudang, teras, ayunan. Aku berdiri di ayunan dan biarkan angin dorong pelan. Aku tidak menangis. Aku tidak perlu tinggal di sini, bisikku. Aku hanya butuh mereka tahu aku bisa. Hari berikutnya aku tanda tangani alihkan tanah ke organisasi Nirlobo, yang beri perumahan dan martabat untuk lansia veteran. Satu-satunya syarat, nomor tetap, kebun eko, tempat dibangun bukan atas dendam, tapi perbaikan. Malam itu aku kembali ke rumah harapan Eko. Salah satu penghuni beri aku surat dari cucunya, gambar cerayon oranye cerah seorang pria tersenyum di ayunan, dan catatan. Terima kasih sudah bantu kakekku merasa seperti manusia lagi. Aku duduk di taman, surat di tangan, pikir betapa jauh api sudah menyebar. Kadang kamu menang dengan buktikan mereka salah, tapi kemenangan sejati adalah muncul saat tidak ada yang mau. Aku tidak warisi uang. Aku warisi api.